Islah Taliban, Sunni vs Iran, Syiah, dalam sudut pandang akhir zaman. Taliban dan Iran melakukan islah, perdamaian, atau kerja sama. Prosesnya sangat cepat seperti perubahan warna air yang bening ketika dimasuki winter. Yang menjadi titik temu adalah Imam Hussein bin Ali alaihissalam, cucu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara rentang benang merah Imam Hussein alaihissalam itu sampai ke Imam Mahdi alaihissalam, khalifah akhir zaman, yaitu melawan penindas. Sungguh, islah mereka bukanlah perkara kecil dalam sudut pandang eskatologi Islam atau ilmu akhir zaman. Ilmu yang mengkaji, menelaah, mempelajari peristiwa-peristiwa besar kekinian yang terjadi dalam kehidupan, kejadian di jagat raya sebagai tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Ta'ala dengan dasar Al-Quran dan Hadits. Saudara dan sahabatku, selamat datang kembali di channel Bagindo Ali. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mohon bantuannya untuk subscribe dulu kanal ini, agar channel ini bisa berkembang dengan dukungan sahabat dan saudaraku semuanya. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selama ini kita mengenal antara Taliban dan Iran, keduanya terlibat dalam permusuhan yang panjang. Pemusuhan terkait dengan ideologi di mana Iran adalah sokoguru Syiah sementara Taliban bermazhab Sunni Hanafiyah. Tapi Taliban awal lebih dekat ke Wahabi yang di belakangnya ada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Iran mendukung kelompok Aliansi Utara yang melawan Taliban saat berkuasa tahun 1996 sampai tahun 2001. Ada lagi kasus Taliban menyerang konsulat Iran di Herat dan menculik 11 diplomatnya, 23 tahun lalu. Untuk kasus terakhir ini sepertinya sudah impas setelah Taliban membunuh Amir Narawi, pemimpin Jaish al-Fa'atli, tentara keadilan, yang hendak memisahkan diri dari Iran. Lebih menarik lagi, isu Islam mereka bukan ekonomi, politik, pengungsi, peradaban atau yang lain, tetapi yang utama adalah kesadaran untuk melupakan perbedaan di antara keduanya, dan mencari kesamaan. Dan kesamaan yang menjadi nisbah titik temu, adalah Imam Hussein bin Ali alaihissalam, cucu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taliban menyatakan sangat menghormati, bahkan merasa memiliki kesyahidan Imam Hussein alaihissalam. Menjadi penerus perjuangannya melawan penindas, mengizinkan umat Syiah Afghanistan memperingati bulan duka Muharram untuk memperingati pembunuhan secara kejam Imam Hussein alaihissalam di Karbala oleh tentara Yazid bin Muawiyah, penguasa Bani Umayyah. Rontoknya sektarianisme. Islahnya Iran Taliban ini boleh dibilang tanda-tanda mulai rontoknya sektarianisme dalam Islam. Lebih 1000 tahun Syiah Sunni, dua kelompok mazhab terbesar Islam, terlibat konflik sektarian. Tidak perlu mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam konflik ini. Yang jelas siapapun saja yang bersikap sektarian berarti tidak mengindahkan peringatan Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10-12. Bahwa kendala terbesar terbentuknya persaudaraan Islam adalah sektarianisme. Merasa menjadi golongan terbaik sehingga mengolok-olok golongan muslim yang lain, mencela, memanggil dengan gelar yang buruk seperti kafir, murtadin, radikal, intoleran, bahlul dan sebagainya. Mencurigai secara berlebihan dan gibah. Firman Allah Subhanahu Ta'ala, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dalam perspektif nubuat akhir zaman, rontoknya sektarian ini, insya Allah, pertanda akan segera lahirnya pasukan Imam Mahdi alaihissalam atau yang disebut pasukan berpanji hitam. Kenapa? Salah satu syarat mutlak menjadi pasukan Imam Mahdi alaihissalam adalah tidak sektarian, sebab Imam Mahdi alaihissalam itu milik semua umat Islam. Berdiri di atas semua golongan yang mengimani posisi dan kedudukan beliau secara mutlak, tidak ada sektarian.
Di antara misinya, selain mewarisi risalah Imam Hussein alaihi salam melawan penindas adalah mempersatukan seluruh umat Islam. Meneruskan risalah leluhurnya, Imam Hasan bin Ali alaihi salam yang ikhlas melepaskan jabatan khalifah kepada Muawiyah demi menjaga keutuhan umat Islam. Kalau dia tidak mau melepas jabatan itu, akan terjadi pertumpahan darah yang dahsyat di kalangan umat Islam. Untuk itulah dia akan dibayat di Ka'bah. Ka'bah adalah simbol persatuan dan kesatuan umat Islam seluruh jagat raya ini. Apapun mazhabnya, etnisnya, organisasinya, rasnya, bahasanya, kelompoknya, status sosialnya, profesinya, gelar akademisnya, dimanapun dan kapanpun, setiap salat mesti menghadap ke arah Ka'bah. Saat dikubur pun semua muslimin menghadap ke Ka'bah. Imam Mahdi alaihi salam itu pasti keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah Sunni disebut Duriyat Rasul, keturunan Rasul. Syiah menyebut Ahlul Bait, hanya beda istilah. Tidak signifikan memperdebatkan dia itu dari garis terah Imam Hasan alaihi salam atau terah Imam Hussein alaihi salam. Pasukan Imam Mahdi alaihi salam itu kira-kira bisa disimbolkan dengan prosesi melempar jumrah pada saat menunaikan ibadah haji. Para jamaah haji dari seluruh penjuru dunia berbaur membentuk barisan panjang seolah benteng yang sangat kokoh. Tidak lagi ada pemisah-misahan mazhab, golongan, organisasi, ras, etnis, suku, status sosial, profesi dan sebagainya, semua menjadi satu kesatuan yang utuh. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran, Surat Saf ayat 4. Semua bergerak sejalan seirama sebagai tentara Allah untuk menyerang dan menembak iblis. Satu badan berkepala tiga iblis itu disimbolkan dalam bentuk jumrah tugu, yaitu Jumratul Aqobah, Ula dan Wusta. Pergilah kamu mendapatkan naungan mempunyai tiga cabang. Quran, Al-Mursalat ayat 30. Tembok Zulkarnain. Orang sektarian tidak bisa menjadi pasukan Imam Mahdi, baik langsung maupun tidak langsung, karena sektarian itu ibarat gelang karet. Menarik memang, tetapi tidak kuat, hanya cocok untuk kuncit rambut atau mengikat jempol kaki pada saat anyang-anyangan. Sementara musuh yaitu pasukan Dajjal itu tidak remeh-temeh. Pasukan itu berintikan golongan Yahudi fasad disimbolisasikan. Zulkarnain mengurung mereka dengan membuat tembok besi campur tembaga yang rata dengan dua gunung. Besi itu juga simbolnya Nabi Daud alaihi salam, sedang tembaga simbol Nabi Sulaiman alaihi salam. Yahudi fasad inilah yang menjadi musuh utama Nabi Daud dan Sulaiman alaihi salam. Untuk itulah setiap personil pasukan Imam Mahdi alaihi salam harus kuat ibarat rantai besi berlapis tembaga, yang mampu mengikat sedikit 99 ekor gajah sekaligus. Islahnya Taliban dengan Iran ini seperti berpadunya spiritualitas dan intelektualitas. Taliban memiliki spiritualitas yang sangat kuat sehingga mampu bertahan selama 20 tahun menghadapi gempuran Amerika dan NATO. Iran dikenal sebagai negara muslim yang paling menonjol dalam sains dan teknologinya. Memiliki ilmuwan hebat-hebat. Menurut Dr. Haikal dalam bukunya, Sejarah Hidup Muhammad, Pola Dakwah dan Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan perpaduan spiritualitas dan intelektualitas. Islah ini baru awal. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu. Kehidupan saat ini ibarat sedang di perbatasan. Yang saleh maupun yang fasad sama-sama menunggu keputusan Allah. Hanya yang jelas, semakin mendekati kedatangan Imam Mahdi alaihi salam dan Rasulullah Isa bin Maryam alaihi salam, maka kuasa kegelapan atau iblis beserta seluruh pengikut, bala tentaranya, sekutunya laknatullah pasti akan melawan secara habis-habisan. Meskipun pada saat bersamaan, semakin dekat turunnya Imam Mahdi alaihi salam dan Isa alaihi salam, justru kekuatan kuasa kegelapan semakin merosot. Percayalah kebenaran pasti yang menang.
Sungguh yang batil pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra, ayat 81. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka, mohon untuk subscribe, like, dan dibagikan ke saudara-saudara kita. Semoga tercatat sebagai satu amalan baik untuk kita semua. Insya Allah.